Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan praktek analisis korelasi dan analisis regresi pada aplikasi SPSS 20. Sini saya sudah mengetik data-data yang ada di soal pada soal UAS statistik. Ada nama, ada karyawan, lingkungan kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, keterbukaan komunikasi dari atasan, semangat kerja karyawan, pelatihan kerja karyawan. Pada desimal kita turunkan menjadi 0 semua ya. Selanjutnya nomor 1, kita akan mencari berapa rata-rata kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, klik analisis, kemudian deskriptif statistik, lalu deskriptif. Di sini kita masukkan semangat kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan keterbukaan karyawan. Kemudian option, ini klik yang min, lalu continue, kemudian OK. Kita lihat di sini ada kolom minimum, maksimum, serta min. Dan min ada data semangat 132,00, ada kepuasan kerja 165,00, ada komunikasi dari atasan ada 93,50. Kemudian kita lanjut yang nomor 2. Apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan? Uji dengan taraf nyata 5%. Yang pertama, kita klik analisis, kemudian regresi, dan klik linear. Pada dependen kita klik semangat kerja karyawan, kemudian independen kita klik kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan. Selanjutnya klik OK. Kita fokus pada data ANOVA. Ada data ANOVA. Ada data ANOVA. Di sini ada SIG 0,295 serta alfa. Alfa itu 0,05 sesuai dengan soal, yaitu 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Artinya SIG kurang lebih besar dari alfa, sehingga kesimpulannya tidak ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Dia nomor 3. Berapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen? Lanjut saja. Nomor 3, kita fokus pada tabel
koefisien L ini. Tulis semangat kerja karyawan 50,735, lalu kepuasan kerja 0,18, lalu keterbukaan komunikasi dari atasan 0,900. Dengan jika kepuasan kerja dan keterbukaan komunikasi sama dengan 0, maka nilai semangat 50,735. Jika kepuasan kerja naik sebesar 1 poin dan keterbukaan komunikasi sama dengan 0, maka semangat kerja karyawan akan turun sebesar 0,018 poin. Jika keterbukaan komunikasi dari atasan naik sebesar 1 poin dari kepuasan kerja sama dengan 0, maka semangat akan naik sebesar 0,900 poin. Persamaan ini tidak bisa dipakai karena tidak ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Lalu kita lanjut nomor 4. Apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal? Deskriptif statistik, kemudian explore. Pada dependent list kita isi semangat kerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan. Kemudian klik plot. Kita klik factor level together, histogram, dan normality plots with test. Lalu klik continue, kemudian OK. Sini kita fokus pada test of normality. Pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Sini ada data statistik 0,163 pada semangat kerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan yakni 0,197. SIG-nya 0,200 dan 0,200. DF sama SIG ini sama. Kemudian pada kolom Shapiro-Wilk, statistiknya semangat kerja karyawan 0,923 dan kepuasan kerja 0,951. DF-nya sama. SIG-nya pada semangat kerja karyawan 0,384 dan kepuasan kerja karyawan 0,683. Lanjutnya pada nomor 5, bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Uji signifikansi hubungan dengan tingkat kepercayaan 5%.
Kita lanjutkan. Caranya analisis correlate, lalu partial, pada variabel kita masukkan kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan. Pada controlling kita masukkan lingkungan kerja karyawan. Lalu tekan option, kita klik pada zero order correlation dan tekan continue dan OK. Pada tabel correlation kita lihat ini significance bagi 2 ya. Di sini pada kepuasan kerja karyawan yakni 0,785 dan semangat kerja karyawan bagi 2, sehingga alfa bagi 2, alfanya tadi 5% sama dengan 0,05 bagi 2, sehingga sig bagi 2 lebih besar daripada alfa bagi 2. Simpulannya, tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Kemudian nomor 6, bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja? Analis, correlate, kemudian bivariate. Ada variabel, kita masukkan keterbukaan komunikasi dari atasan dan semangat kerja karyawan. Lalu tekan OK. Pada tabel correlation, sini keterbukaan komunikasi dari atasan kali 1 dan signya 10. Sedangkan pada semangat kerja karyawan, sini person correlationnya 0,541, signya 0,107, hanya 10, sehingga korelasinya 0,605, hubungan kuat dan searah, sehingga tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja.
Bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan? Uji signifikansi hubungan dengan tingkat kesalahan 5%. Kita klik di sini analisis, correlation, correlate. Kemudian bivariate, klik di sini keterbukaan dan semangat kerja karyawan. Kemudian klik OK. Pada tabel correlation di sini persen korelasinya 0,541 sehingga hubungannya kuat dan searah. Sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.